Keberagaman budaya yang ada di Asia Tenggara sangatlah luar biasa. Asia Tenggara merupakan daerah yang paling beragam, paling tua, dan paling kaya di bumi. Kita akan fokus ke Nusantara, di mana ada beberapa cerita yang sering didongengkan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ternyata adalah cerita yang sangat tua. Bahkan, itu adalah cerita dari keluarga paling pertama di muka bumi. Ada kesamaan antara Stephen Oppenheimer dan Profesor Arisio Santos. Mereka sama-sama mencari asal peradaban di akhir zaman es. Namun, jika Santos membedah legenda Atlantis, maka Oppenheimer meneliti dari sudut pandang kedokteran, geologi, linguistik, antropologi, arkeologi, linguistik, dan folklore. Selain itu, Oppenheimer juga mengembangkan teori asal-muasal penyebaran DNA manusia, karena dirinya adalah seorang dokter di sejumlah negara Asia Tenggara. Sejak tahun 1970, ia bekerja sebagai dokter di sejumlah rumah sakit di wilayah Kepulauan Asia Tenggara ini. Persentuhannya dengan keanekaragaman budaya serta manusia di periode ini, membuatnya takjub dan mulai bertanya-tanya. Oppenheimer memperlihatkan bahwa Asia Tenggara itu lebih dari sekadar pasar produk-produk Cina. Ada kemungkinan, kepulauan yang dipandang remeh dalam peta geopolitik dunia sekarang ini, merupakan benih-benih sejarah manusia. Asia Tenggara sebagai pusat migrasi pada zaman es, terlihat dari beragamnya budayanya. Asia Tenggara, lebih tepatnya Nusantara, merupakan awal dari peradaban dunia. Yang menarik dari bukunya Oppenheimer, adalah kumpulan kisah dan legenda bertema banjir dari berbagai belahan dunia. Mulai dari banjir Nabi Nuh sampai dongeng banjir bangsa-bangsa Polinesia. Oppenheimer yakin, bahwa banjir Nabi Nuh bukan sekadar kisah kenabian, melainkan sebuah fakta sejarah. Banjir ini, menenggelamkan sebuah benua yang dia sebut Sundaland, yaitu sekarang Indonesia, ditambah semenanjung Malaysia, dan Laut Cina Selatan yang dahulu adalah daratan. Kisah Jaka Tarub yang dulu saya anggap hanya mitos di suatu daerah, dalam buku ini malah meyakinkan kalau itu bukanlah dongeng sebelum tidur. Banyak dongeng yang menceritakan bahwa manusia pertama turun di Nusantara, dinyatakan benar di dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga menunjukkan tentang bagaimana persaingan dua bersaudara, bernama Kubil dan Habil di Maluku. Jika kita membuka riwayat versi keagamaan, juga dikisahkan, kalau Nabi Adam mempunyai anak laki-laki bernama Kobil dan Habil yang membunuh satu sama lain. Sedangkan anak perempuannya, bernama Iklima dan Labuda. Di buku ini, juga mengungkapkan, bahwa cerita rakyat bawang merah dan bawang putih, ternyata berkembang menjadi cerita Cinderella di negara barat, yang sekarang bisa kita lihat dalam versi Disney. Kisah ini sering kita dengar semasa kecil. Bahkan kisah versi modernnya, dibuat dalam bentuk sinetron televisi. Bawang merah yang merupakan saudara tiri, kerap berbuat jahat kepada bawang putih. Bawang merah, pada akhirnya terkena akibat dari perbuatannya, dan bawang putih hidup berbahagia. Nah, tema dua saudara yang bersaing menurut Oppenheimer, memiliki akar yang panjang ribuan tahun silam. Jauh mundur melampaui dongeng Eropa semacam Cinderella dan saudara tirinya. Bahkan, jauh mundur lagi dari pengaruh Hindu atau Yunani sekalipun. Dongeng dua saudara yang bersaing memiliki akar pada masyarakat Neolitikum kuno di Asia Tenggara ribuan tahun silam. Di Indonesia sendiri, kisah persaingan dua saudara ini ada berbagai versi. Kisah ini ada juga di Bali, Maluku, Sulawesi, sampai Papua. Semua dengan nama berbeda, tapi inti ceritanya sama. Dalam versi keagamaan, kita bisa mengklaim kalau cerita itu diadopsi dari Nusantara. Karena kisah dari Nusantara ini adalah yang paling tua, sebagaimana penjelasan Oppenheimer. Seharusnya, kita sebagai pemilik awal cerita ceria itu, bisa membuat filmnya lebih dulu. Bukan perusahaan-perusahaan luar negeri yang hanya mengadaptasi cerita dari Nusantara, lalu meraup untung besar dari cerita itu. Masyarakat Nusantara, seharusnya mulai peka terhadap budaya dalam yang masih terjaga sampai kini. Bukan malah menyukai budaya luar, yang ternyata hasil menjiplak budaya kita.